Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas beberapa saham yang teman-teman kita ada di grup WhatsApp supaya kita analisakan sahamnya gitu. Jadi di sini kita udah buat request ada 10 saham yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi kalau seandainya teman-teman yang ingin ikut merequest saham-saham yang ingin teman-teman kita bantu analisakan, teman-teman boleh join di grup VIP kita. Nah, di bulan Desember ini kita ada program kita itu yaitu ketika teman-teman ingin join grup VIP kita biasanya kalau di normal situasi minimal deposit awalnya itu 10 juta, teman-teman. Nah, di bulan Desember ini karena ada akhir tahun, kita punya promo, yaitu minimal depositnya itu hanya 1 juta, khusus di bulan Desember. Kalau seandainya teman-teman yang biasanya ingin join di grup VIP kita, deposit awalnya ketinggian 10 juta ya, jadi di bulan Desember nih teman-teman bisa manfaatkan programnya depositnya hanya 1 juta. Teman-teman bisa manfaatkan grup VIP kita secara free dan juga lifetime. Jadi untuk informasi lebih lanjut nanti teman-teman bisa chat di kolom komentar atau teman-teman di grup WhatsApp sorry di deskripsi nanti saya tampilkan nomor WhatsApp saya, teman-teman bisa chat gitu. Oke, ini adalah grup VIP yang mungkin nanti teman-teman bisa nikmati kok seandainya teman-teman ingin join di grup VIP kita. Nah, kita akan forecast terlebih dahulu untuk pergerakan indeks IHSG. Kalau kita lihat dari bottoming ya, sini kita lihat dari tanggal 2 Desember terjadi sebuah pergerakan yang impulsif di dalam tren jangka pendek atau di dalam minor trennya. Dia break area resistennya nih, teman-teman perhatikan. Kita punya forecast memang untuk IHSG target terdekatnya itu ada di level 7.570, kurang lebih di area yang telah kita tandakan. Untuk di dalam time frame yang lebih panjang, mungkin medium atau bahkan long termnya, kita punya forecast untuk indeks IHSG itu positif ya, karena pergerakan indeks IHSG kita tidak lepas dengan yang namanya ekonomi suatu negara, teman-teman, terkhusus di Indonesia. Jadi kita tetap wajib compare intermarket ekonomi kita dan masukkan ke dalam pergerakan indeks IHSG. Kalau kita lihat sih sebenarnya cukup optimis di tahun 2025 pergerakan indeks kita akan lebih positif daripada tahun 2024. Jadi ketika ada saham-saham bagus yang berada di area bottoming, area yang secara valuasi and price-nya murah, teman-teman bisa manfaatkan untuk buy and hold saham-saham tersebut. Salah satunya saham-saham banking ya. Jadi teman-teman mungkin bisa manfaatkan untuk simpan saham-saham banking gitu. Tapi di video ini kita nggak akan bahas saham-saham banking, kita hanya fokus ke dalam 10 saham yang teman-teman kita untuk kita bantu analisakan saham-sahamnya. Saham pertama ada BBNI. Nah, BBNI ini salah satu the big four banking yang memang cukup menarik teman-teman perhatikan, maupun secara valuasi ataupun secara technical analysis. Nah, di sini kalau teman-teman ubah time frame ke H4 ya, kita lihat dari sini H4 terjadi seperti pola chart pattern double bottom. Tapi kalau saya sendiri sih bukan tipe trader yang terlalu suka dengan pola double bottom. Kalau seandainya teman-teman suka dengan pola double bottom, ya teman-teman sah-sah aja ketika ingin entry dengan metode double bottom. Kalau saya lebih fokus ke dalam sebuah structure market gitu. Kalau kita lihat dari structure market BBNI sendiri, kita coba tarik sebuah channel trendline ya. Dia di sini telah break. Jadi sebenarnya ini cukup menarik teman-teman. Ini cukup menarik yang dimana dia mampu break dari sebuah channelnya. Tapi untuk entry saya rasa sih di posisi 5.100 cukup tinggi di dalam tren jangka pendek. Jadi beberapa hari kemudian atau beberapa hari besok, kalau seandainya ada terjadi sebuah throwback ke bawah, teman-teman bisa manfaatkan. Target terdekat ada di 5.400 ya. Itu adalah target terdekat. Target medium kita itu ada di 5.750 sampai 5.800 nih. Nah, kemungkinan besar dia akan coba menguji area resisten di medium term-nya nih. Nah, ini ada area resisten medium term-nya. Kalau seandainya beberapa hari waktu kemudian ada sebuah throwback di saham BBNI, teman-teman bisa entry. Kalau di dalam trading buy-nya, perhatikan area pembatasan risiko kita di 4.700. Jadi, cut loss apabila price breakdown ya, di bawah 4.700. Nah, target terdekat ada di 5.400 teman-teman. Target terdekat ada di 5.400. Target kedua, teman-teman mungkin langsung letak di 5.800. Itu untuk BBNI. Selanjutnya ITMG. ITMG ini salah satu saham yang cukup masif diakumulasi ya. Nanti teman-teman mungkin bisa cek sendiri
flow-nya bagaimana, tapi saya rasa sih cukup menarik untuk teman-teman perhatikan. Kalau posisi entry sekarang nggak menarik ya, ini harga udah dekat area supply-nya, jadi kalau teman-teman bertanya apakah masih bisa entry, saya rasa teman-teman coba renungkan dulu, karena area posisi sekarang bukanlah area yang presisi untuk kita entry. Justru kita udah tinggal area take profit nih. Kalau seandainya teman-teman yang ada di grup WhatsApp, kita udah rekomendasikan dari area yang ini. Nah, jadi justru sekarang harganya sudah mendekati area take profit yang kedua kita. Kalau kita lihat sih, ini ada potensial gain itu kurang lebih hampir 11 sampai 12% ya. Nah, kalau seandainya teman-teman yang sudah punya barang di bawah, teman-teman perhatikan area take profit kita. Kalau seandainya belum ada barang, tunggu dia turun dulu, terjadi sebuah koreksi di saham ITMG, baru teman-teman bisa entry gitu. Ini dia ada support ya, ini ada support terdekat. Jadi kalau mau entry dekat-dekat support aja teman-teman. Nah, entry di area-area 27.000. Itu menjadi area yang mungkin cukup presisi di dalam minor trendnya dengan batasan resiko di bawah 26.650. Nah, saya rasa sih cukup menarik nih. Kalau seandainya dia terjadi sebuah koreksi dulu di besok harinya gitu dengan batasan resiko di bawah 26.650. Coba kita paskan dulu ya. Nah, oke. Jadi untuk ITMG teman-teman perhatikan kalau seandainya terjadi sebuah koreksi baru teman-teman bisa entry di area 26.650 pembatasan resiko kita di bawah itu. Nah, selanjutnya ada AALI. Hal ini cukup menarik karena dia membentuk sebuah base di sini, dia tidak membentuk penurunan yang lebih dalam. Jadi ini cukup menarik, teman-teman. Kalau kita lihat sih sebenarnya dia nggak capai ke Fibo 618, tapi nggak masalah ya. Di sini dia membentuk sebuah clusteran. Ini teman-teman bisa tandakan jadi area support dia nih. Nah, jadi kita asingkan Fibonacci-nya, kita buat seperti ini forecast-nya. Ini menjadi area support, oke. Nah, ini adalah impulsif dia, tren impulsif dia nih. Teman-teman bisa buat seperti ini. Impulsif, ini correction-nya. Nah, ini jadi trend correction-nya. Jadi biasanya ya teman-teman, kalau mempelajari sebuah technical analysis itu pergerakan sebuah trend, dia membentuk sebuah impulsif seperti ini. Kita benar dulu ya. Nah, dia membuat sebuah impulsif, baru dia membuat sebuah correction, kemungkinan besar dia akan membuat sebuah impulsif baru ke atas. Nah, gitu. Jadi ini cukup menarik kalau seandainya teman-teman mau coba entry di saham AALI, saya rasa cukup oke ya. Entry di open market besok, saya rasa boleh. Ambil cut loss-nya di 6.050 aja, di bawah 6.100. Jadi cukup bagus untuk teman-teman ambil. Take profit-nya, TP-nya itu di 7.000. Itu adalah area terdekat. Kalau dia break di atas 7.100 lah kita bilangnya. Kalau seandainya dia mampu break di atas 7.100, teman-teman, itu teman-teman mungkin bisa follow the trend sahamnya. Target terdekat sih di 7.000. Saya yakin probabilitas dia untuk naik ke 7.000 itu lebih besar daripada untuk turun dari secara technical analysis, walaupun tidak ada yang tidak mungkin. Namun kita kalau udah bicaranya menganalisa, kita bicara probabilitas. Kalau kita lihat di saham AAL ini, probabilitas dia untuk rally jauh lebih tinggi daripada untuk turun. Yang penting lakukan money management yang bagus dan jalankan dengan stop loss. Nah, selanjutnya Medco, kita hapus-hapus dulu gambarnya ya, karena kita udah lama tidak menganalisa saham Medco. Kalau Medco nih, teman-teman perhatikan, dia turun di sini, dia turun, naik, turun, break area supportnya, naik, turun. Nah, dia bertahan di sini nih. Nah, ini yang menarik di sini, teman-teman. Kita buat forecastnya begini, dia break di sini, dia turun. Nah, ini menjadi area key level dia lagi nih. Ini menjadi area key level dia apabila dia mau coba kembali untuk naik gitu. Nah, ini kalau kita lihat ya, secara tren memang udah kurang menarik untuk teman-teman lirik sebenarnya saham ini, tapi dia mampu bertahan di sini. Nah, dia mampu bertahan di sini yang dimana ini menjadi area
support baru untuk Medco. Kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi ya, saya rasa sih teman-teman tunggu aja di bawah. Kita coba tunggu di bawah. Nah, kita tunggu dia throwback dulu ke bawah, baru teman-teman bisa entry. Setidaknya kalau mau entry Medco mungkin di bawah 1105 itu menjadi area yang bagus ya. Coba kita lihat dulu. Kalau di sini kita entry, nah ada cukup gede lah. Stop lossnya itu sekitar 6%. Jadi coba kalau mau entry itu setidaknya di bawah 1100 teman-teman ya. Itu jauh lebih bagus. Kalau mau coba entry di Medco, take profit terdekat tuh di 1200. Nah, kalau dia break di atas 1200-an, teman-teman mungkin bisa coba kejar area 1350. Nah, kalau seandainya dia break di atas 1225, teman-teman. Kalau dia di atas 1225, teman-teman bisa coba optimis dia kejar area 1350. Selagi dia nggak break, kemungkinan besar sih target jangka pendeknya itu ada di 1200 aja. Ada potensial gain sebesar 9,5%. It's okay, cukup menarik. Yang penting perhatikan, kalau mau entry di Medco, tunggu turun dulu, baru teman-teman bisa entry. Kalau harga sekarang sih, kita belum bisa rekomendasikan untuk teman-teman entry. Selanjutnya United Tractor. Nah, United Tractor kemarin kita udah pernah rekomendasikan sama seperti ITMG di area-area bawah ya. Nah, justru sekarang itu kita udah dekat-dekat area take profitnya nih. Ini udah dekat-dekat area take profit kita. Ini menjadi area supply kita kemarin. Nah, ini TP1 kita, TP2 kita kemarin ada di area ini. Nah, jadi mungkin teman-teman yang udah punya barang bisa realisasikan profitnya mungkin 50% atau mau semua itu terserah karena ini juga udah merupakan area supply untuk teman-teman realisasikan profit taking. Nah, sekarang kalau ditanya apakah masih bisa entry, di harga sekarang belum bisa, teman-teman. Di harga sekarang belum bisa entry. Jadi kalau mau entry itu tunggu dia memasukin area inilah kita katakan. Nah, ini menjadi areanya kalau teman-teman mau coba entry ya. Kalau seandainya besok ada penurunan, teman-teman bisa masuk di area-area di bawah 27.000 lah. Base price-nya itu di bawah 27.000. Dapat di bawah 27.000 itu jauh lebih bagus gitu. Dengan pembatasan resiko kita lihat dulu ya. Di sini sih kurang 1 banding 1 ya. Kalau teman-teman mau ambilnya itu sih amannya di 26.800 lah kita bilang. Nah, kalau mau ambil amannya itu di 26.800, TP1 tetap sama di area resistennya kurang lebih di 28.475 sampai 28.900. TP2 baru teman-teman bisa letak mungkin di 31.000 nih. Nah, TP2-nya itu di 31.000. Kalau sekarang eh, itu bukan menjadi area sorry, bukan menjadi area entry kita. Kalau mau entry tunggu dulu terjadi sebuah koreksi di saham United Tractor masuk ke area kuning, baru teman-teman bisa entry. Kalau sekarang jangan dulu. Kalau yang udah punya barang, mungkin bisa pikir-pikir untuk lakukan realisasi taking, profit taking gitu. Oke, itu untuk United Tractor. Selanjutnya GJTL kita lihat. Kita hapus dulu gambarnya. Nah, GJTL dia break key levelnya nih ya, teman-teman. Dia break, coba dia retest di sini, ya mungkin nih takutnya dia akan turun lagi nih. Dia break di sini, dia retest lagi. Kalau seandainya teman-teman mau coba ambil GJTL amannya, menunggu structure baru terbentuk aja sih teman-teman. Menunggu structure baru terbentuk atau lakukan buy on weakness saja di area-area ini. Nah, lakukan buy on weakness di area, sebentar kita tandakan dulu ya, 1000 ya, itu area key levelnya, mungkin sampai 1050 lah. Nah, kalau mau entry amannya itu di sini, teman-teman. Lakukan buy on weakness di sini. Jadi kita buat sistemnya BOW ya. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman mau entry GJTL, tunggu dia masuk area kuning, baru teman-teman bisa pertimbangkan entry. Kalau sekarang sih takut saya dia hanya retrace di sini nih. Dia coba retrace retest dulu area support become resistannya baru takutnya turun lagi gitu. Jadi kita tunggu apakah dia masuk area weakness entry kita atau dia membentuk sebuah structure baru gitu. Kalau sekarang sih
Saya rasa belum menarik lah untuk teman-teman coba entry gitu. DSNG kita lihat. Nah, DSNG ini kalau kita perhatikan ya, dia secara tren dia bullish cukup menarik di sini, dia naik, di sini dia naik, turun, naik lebih tinggi, dia turun, naik tapi tidak lebih tinggi, turun, naik tapi tidak lebih tinggi. Nah, ini teman-teman harus cukup lebih konservatif. Kenapa? Kita tandakan begini. Ini menjadi area neckline dia, teman-teman. Ini menjadi area neckline dia atau key level dia. Yang dimana kalau seandainya dia break area neckline dia ini, kalau seandainya dia break area neckline dia ini cukup bahaya ya. Teman-teman harus lebih konservatif kalau seandainya teman-teman ingin coba entry di DSNG. Nah, base price-nya sih ada di 1045 sampai 1120. Kalau seandainya dia break di bawah 1045, kita akan tarik channelnya nih begini. Kita akan tarik channelnya begini supaya kita tahu dia akan kemana. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman perhatikan di sini, kalau seandainya dia break di bawah 1045, itu cukup bahaya ya. Jadi tunggu aja dia di area kuning karena kalau dia break dia di bawah area kuning, dia bisa turun lagi gitu. Jadi lakukan entry di area yang telah kita tandakan, jangan di area sekarang. Gitu. Takutnya ini menjadi area ini menjadi klimaks dia. Nah, klimaks bullishnya teman-teman. Nah, takutnya ini menjadi klimaks dari tren bullish dia. Jadi saran saya sih tunggu di area kuning baru teman-teman bisa spekulasi di saham DSNG. Nah, selanjutnya kita coba lihat INKP. INKP ini dia ada di area weakness ya. Nih teman-teman perhatikan, nih ada area weakness dia. Ini saya rasa sih cukup menarik kalau teman-teman mau coba spekulasi dengan perhatikan batasan risikonya di bawah 6.800 teman-teman. Nah, ini cukup oke nih. Kalau teman-teman mau coba lakukan BOW, ini cukup menarik. Nah, lakukan buy on weakness di area 6.800 sampai 7150 teman-teman. Nah, kalau besok dia ada retrace lagi di bawah 7150 atau di bawah 7.200, teman-teman bisa entry. Kalau di harga sekarang entry-nya berapa persen ya Kak loss-nya? Oh, cukup gede ya, ada sekitar 7%. Jadi, kita sih rekomendasikannya kalau bisa di bawah 7.100 nih. Nah, kalau teman-teman mau coba ya di bawah 7.100 nih. Setidaknya 7.100 lah. Teman-teman kalau mau coba cicil di 7.100 lah. Baru teman-teman bisa lakukan entry di INKP. Take profitnya itu ambil di area gap aja 8.050 area terdekatnya. Nah, ini cukup oke nih kalau teman-teman mau coba spekulasi tapi tunggu masuk di area kuning. Jadi kalau besok dia ada potensi spike ke area kuning, baru teman-teman bisa pertimbangkan entry di saham INKP. Selanjutnya BSDE. Nah, BSDE ini cukup unik ya teman-teman. Kemarin saya cukup sering mengikuti pergerakan BSDE salah satunya dari flow-nya. Kalau teman-teman perhatikan di sini flow-nya dari BSDE sendiri itu ada di YO teman-teman. Jadi pada waktu dia mengalami penurunan yang cukup signifikan di sini, ini yang angkat dan yang punya barang paling banyak tuh si YO ini. Nah, tapi ketika di area ini dia melakukan distribusi nih. Dia distribusi dan average dia di bawah 1.000 teman-teman. Terjadi sebuah distribusi di area ini, baru dia mengalami penurunan. Nah, sekarang dia mulai akum lagi nih. Saya kemarin udah coba perhatikan perlahan-lahan ya. Kalau nggak salah mulai tanggal 15 November atau berapa tuh. Nah, dia mulai akum lagi nih 56 miliar teman-teman. Jadi saya rasa sih ini cukup menarik kalau teman-teman mau ikut di BSDE ini. Lihat YO-nya nih. Kalau saya lihat perhatikan dia coba akumulasi di bawah 1.000.
Nah, kalau kita lihat average-nya ini juga kan di bawah 1000 dia nih, ha. 993, 995 dia usahakan ambil barang tuh selalu di bawah 1000. Saya udah perhatikan cara bagaimana YU itu mulai mengakumulasi saham BSDE ini. Kalau seandainya teman-teman punya tipikal yang sabar, ya ini cukup menarik teman-teman. Semakin turun, teman-teman bisa semakin beli saham BSDE ini. Memang secara valuasi sahamnya murah, itu kita nggak bisa pungkiri untuk BSDE. Secara valuasi murah dan memang kalau kita perhatikan secara flow si YO ini dia selalu mau ambil barang tuh di bawah 1000. Nah, itu yang menariknya. Jadi kalau teman-teman mau coba ikutin cara akumulasinya, ya teman-teman bisa perhatikan YO-nya. Ketika dia masih mengakumulasi, akumulasi ya teman-teman bisa coba lakukan akumulasi bertahap di saham BSDE ini. Secara teknikal dia udah break 1000. Sebenarnya secara teknikal dia udah kurang menarik untuk kita perhatikan. Oke, kenapa? Karena di sini dia satu break key levelnya ya. Dia udah break key levelnya, seharusnya secara teknikal dia udah jelek. Nah, di area 1000 juga dia nggak mampu bertahan di atas 1000. Jadi secara price technical analysis dia udah kurang bagus. Tapi dari segi sisi broker summary-nya, money flow-nya dari YU, dia selalu mengakumulasi di bawah 1000. Jadi semakin turun, teman-teman mungkin bisa semakin lakukan akumulasi. Semakin turun, semakin besar lakukan akumulasi gitu. Karena udah saya perhatikan YO itu pergerakannya seperti itu, mekanisme yang dia lakukan itu seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kalau teman-teman perhatikan area kuning ini menjadi area best price, tapi kita nggak tahu apakah area tersebut dia bisa dapatkan atau enggak. Yang penting ingat kata kuncinya harga di bawah 1000, teman-teman bisa ikuti metode yang dilakukan YO. Dia selalu mengakumulasi secara bertahap gitu. Karena kalau seandainya dia langsung masuk dengan flow yang begitu besar, tentu harga akan naik di atas 1000 dan dia nggak inginkan harga naik di atas 1000 ketika dia sedang mengakumulasi. Jadi selagi di bawah 1000 tinggal teman-teman sabar nggak mengakumulasinya dan buy and hold saham BSDE ini. Secara valuasi bagus, murah dan nggak ada yang perlu kita takutkan karena BSDE sendiri memang sahamnya saham yang memang oke untuk teman-teman simpan di dalam portofolio gitu. Nah, selanjutnya PNLF nih. Nah, PNLF secara tren dia bagus ya, secara tren dia bagus, tapi dari segi minor trennya yang kurang menarik adalah di perdagangan hari ini, teman-teman. Dia membentuk sebuah wipe soul atau ekornya ini, shadow-nya ini yang cukup panjang, kurang lebih sama panjang dengan body candle-nya. Jadi eh, kita rasa sih kurang menarik ketika pembentukan candle-nya itu terbentuk seperti sekarang ini, teman-teman. Nah, sekarang langkah yang akan kita lakukan bagaimana? Langkah yang kita lakukan adalah tetap menunggu. Menunggu bagaimana? Kemungkinan besar akan ada terjadi sebuah pertarungan supply and demand lagi. Dia akan masuk ke area kuning ini lagi. Kita akan tunggu candle baru terbentuk. Mungkin akan memakan waktu 1 minggu. Estimasi paling lama. Kita butuh 3 sampai 5 candle lagi terbentuk, teman-teman. Ketika 3 sampai 5 candle lagi terbentuk, baru kita bisa coba lakukan adjustment di saham PNLF ini sendiri. Kalau teman-teman yang sudah punya barang, mungkin di area bawah ya perhatikan area 444 yang kita tandakan. Kalau seandainya dia turun di bawah area 444 itu, kemungkinan dia akan masuk area weakness dia. Nah, ini menjadi area weakness dia, teman-teman. Menjadi area kunci dia. Kalau seandainya dia break area key levelnya ini cukup bahaya. Nah, ini menjadi area key level dia. Kita sih nggak harapkan dia turun di bawah triple 4 ini. Kita berharap dia membentuk sebuah structure baru 1 minggu ke depan. Ketika dia membentuk sebuah structure baru 3 sampai 5 candle terbentuk, baru kita lakukan readjustment untuk langkah apa yang akan kita lakukan di PNLF ini sendiri. Kemarin kita udah coba rekomendasi di area ini ya 408 mungkin sampai 380, tapi harganya tidak sampai di area entry kita. Jadi ketika harga tidak sampai ke area entry kita, udah kita menunggu structure baru terbentuk. Kalau sekarang langkah yang akan kita lakukan di PNLF adalah wait and see. Oke, mungkin ini aja 10 saham yang kita ulas. Kalau seandainya ada kata-kata saya yang mungkin kurang paham, kurang jelas, boleh chat di Telegram atau di grup WhatsApp. Nanti saya akan coba bantu jelaskan ketika ada kata-kata yang sukar dipahami. Mungkin sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.